يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Kita belajar dulu, belajar pergi biar tahu. Lagi tak tahu apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsalna bil hudani wa dinil haqq. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu daripada makna lafaz la ilaha illallah. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bil haqqi fi wujudi illallah. Jadi wa makna la ilaha illallah, bahwanya arti lafaz kalimat la ilaha illallah itu ma'budu bi haqqi fi wujudi illallah. Kalimat la ilaha itu adalah tidak ada yang disembah secara hak yang sebenar-benarnya di dalam wujudnya adanya kecuali Allah Ta'ala. Alamatul. Nah, terus kita lanjutkan ke masalah tanda-tanda baler. Sebab ini kita sudah baler galor. Sudah baler itu sudah tua. Sudah tua itu sudah masuk remaja, ya. Jadi alamatul baligh salah satu tamamul khamsatu asyara sanatu fi zakari. Nah, jadi tanda-tanda baligh, bahwa tanda-tanda baligh itu ada salah satu, ada tiga. Tamamul khamsa, jadi sudah masuk umur 15 tahun. Jadi kalau sudah masuk umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan, ya, itu sudah masuk baligh, ya. Umurnya sudah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan 15 tahun. Tapi ada lagi wal unsa wal itilamu fi zakari wal unsa li tis'i sininan wal haddu fil unsa li tis'i sinin. Jadi sudah mimpi. Nah, andai kata di antara kita bujang-bujang itu, wong bujang, apabila tua, ya, yang bujang sudah mimpi, andai kata umurnya baru 14 tahun, tapi dia sudah mimpi, itu sudah masuk baligh, ya. Sudah masuk baligh, jadi harus mandi wajib. Umurnya sudah 15 tahun. Sudah mimpi keluar apa? Keluar mani atau sperma bagi laki-laki, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Jadi kalau betino atau perempuan itu umur 9 tahun sudah masuk baligh, yaitu andai kata sudah haid bagi wanita yang berumur 9 tahun. Nah, dia ini umur 9 tahun betina ini cepat haid dia betina. Jadi dia balighnya cepat. Jadi kalau sudah baligh itu wajib sholat, apa itu wajib pada diri sendiri, ya, diri dewek. Jadi tanggung jawab dewek. Kalau masih muda, masih kecil, umur baru 5 tahun, 6 tahun, dia galak sholat, ya, itu pahalanya balik ke wong tuanya. Tapi kalau sudah baligh, pahala dan dosanya tanggung dewek-dewek, ya.
Terus masalah aurat. Al-auratul arba'u auratul rajuli mutlaqa wal amati fis salat. Ya. Jadi aurat laki-laki. Nah, aurat laki-laki ya yang harus ketutup. Auratnya laki-laki ini yang harus ketutup. Aurat laki-laki secara mutlak, baik itu waktu sholat ataupun tidak. Aurat budak perempuan atau amat antara pusar dan lutut. Jadi kalau aurat laki-laki ini antara pusat dan lutut. Nah, ini aurat kita. Itu tidak boleh. Baik kita sholat ataupun tidak sholat. Dijingok orang berdosa. Ya. Dijingok orang berdosa. Aurat kita di sini. Nah, ya. Mabaina sholatil warakbatin wa auratil khurati bis salat. Jami'a badaniha masiwa'i wajhi. Nah, aurat seorang perempuan ya, kalau auratnya betina atau perempuan, mereka di dalam sholat yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Jadi aurat betina ini seluruhnya harus ketutup. Kalau dulu dia pakai telekung ya, namanya telekung itu. Dia telekung tutup sampai tangan panjang dia, cuma mukanya baiklah. Nah, ini tangannya ini, di dalam tangan itu ada cincin. Nah, pakainya kayak cincin set. Jadi dia ketutup kalau ya. Jadi kalau betina muka dan kedua telapak tangan ya, auratnya ya. Wa kafani wa auratul khurrati wa amati indal lajibi jami'i al badani wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati war raqbati. Jadi aurat seorang perempuan yang merdeka dan perempuan budak ketika di hadapan seorang laki-laki yaitu seluruh tubuh. Jadi tidak ada pakai androk pendek kayak betina itu ya. Itu haram hukumnya. Dino celana pendek, tidak pakai jilbab ya, bertemu sama lanang. Itu hukumnya haram ya. Seorang perempuan nak dia itu budak ataupun budak itu tahu tak? Anak-anak. Bukan anak-anak, budak zaman dulu itu adalah seorang pembantu pelayan ya. Ini nama maksudnya budak zaman dulu, bukan budak Palembang. Kalau budak Palembang ya lewek. Banyak budak-budak itu namanya. Budak. Nah, ya. Jadi di situ ya. Jadi kita aurat perempuan itu harus kita tahu. Aurat perempuan yang merdeka dan perempuan budak yang tidak merdeka atau bantu-bantu itu ketika di hadapan seorang laki-laki yaitu seluruh tubuhnya. Maksudnya laki-laki uang lain. Kalau dua laki bini ya enggak apa-apa ya. Sudah sah. Kalau dua laki bini enggak apa-apa nih aurat perempuan tuh nih. Baik dia dalam sholat ataupun tidak. Dan ketika berada di hadapan muhrimnya dan ketika berada di hadapan seorang wanita yaitu antara pusar dan lutut. Kalau muhrim, tahu muhrim enggak? Tahu. Muhrim itu keluarga. Ya. Lekato nih, Abi sama Umi itu sudah muhrim karena udah ikatan dengan zuat atau nikah, ya. Nah, itu dah jadi masalah. Cuma masih tetap ada batasan. Yang ditutupnya apa? Sebatas di hadapan seorang wanita yaitu antara pusar dan lutut. Jadi dia ketemu betina. Nah, ketemu sama-sama betina. Boleh dia tidak apa-apa. Sama-sama betina ya. Jadi tutup antara pusar dan lutut. Ya, tetap dia. Nggak ada dia nak pakai pendek-pendek apa nih namanya tuh? Apa tuh? Short. Iya. Short apa dot itu? Short. Ya.
Nggak boleh ya. Iya. Nah, ini dan insya Allah kita paham ya. Terus kita lanjutkan ke banyu, air. Ya. Air alma. Nah, ma itu artinya alma artinya apa? Air atau banyu. Kalau bahasa kita Palembang banyu. Alma qalilul wal kasiru. Bahwa air itu sebagai bahwanya air itu terbagi atas dua bagian, yaitu air qalil madu'un dan kullatain. Terbagi dua bagian ya, yaitu wal kasiru kullatain wa aksaru fa aksaruhu al qalilul yatanajjasu biwuqu'i najjasi fihi wa illam yataghayru wal ma'u kasirat. Jadi bahwanya air itu terbagi dua, yaitu air sedikit dan air yang banyak. Air sedikit yaitu air yang kurang dari dua kula. Air banyak yaitu air yang ada 2 kula atau lebih isi airnya. Jadi ada kata bak nih, ada bak kecil sini ya, bak kecil situ. Tapi ukurannya kalau kesepakatan ulama ukurannya itu 75 kali 75 ya, 75. Ini lebarnya 75, panjangnya 75, tingginya 75, panjang 75. Itu dia bentuk segi 4. Berarti itu udah masuk 2 kula. Udah masuk 2 kula. Ya, itu boleh atau lebih. Kayak bak pacak dibuat berenang. Ya. Bak kayak di Palembang itu kan bak besar-besar. Pacak berenang. Nah, itu enggak apa-apa. Kayak di pondok-pondok. Itu, nah kayak di pondok-pondok ya. Boleh itu kayak di pondok, baknya kan besar. Nah, itu kita kalau banyu sudah lebih dari 2 kula, untuk ngambil di banyu di situ, ya. Ngambil di dalam itu. Nah, ngambil dalam kita raup apa namanya itu? Ngambil wudhu di dalam itu enggak apa-apa. Oleh karena itu lebih dari 2 kula. Tapi kalau kurang dari 2 kula, itu tidak boleh pakai pancuran apa itu ya. Tapi kalau 2 kula, kalau 2 kula boleh dia yang bak besar panjang gitu ya. Yang kayak di pondok-pondok itu ya. Nah, ngambil wudhunya itu, di dalam itu tuh gini ya. Nah, jadi kita ini cara wudhu yang benar sebenarnya. Ya. Menurut dalam para ulama mengatakan itu seperti ini nih. Nah, kita kan ambil wudhu nih. Ya. Nah, ininya gini nah. Ini di mata ini belek ini diambil dulu. Sudah dieduk juga. Baru ya. Jadi ini banyak uang nih supaya itu termasuk ngilangin daripada corona. Kalau dia ngambil wudhunya benar, insya Allah coronanya pergi hilang. Jadi dia kayak ini ngambil wudhu, nih, coba bisa tak? Nah, beleknya ya. Ini kan ada taik mata nih, ambil, hidupnya juga, ya baru Jadi dia sekali benar, ya, baca tak coba? Ini nih, waktu di muka, ya. Prok. Nih, mata. Ya. Kan ada belek kan di sini kan. Hidung. Ya. Jadi seluruhnya. Ini kadang-kadang sampai bak. Apa plak gitu kan. Di sini ada teh mata, mau najis kita sama dengan ya. Jadi matonya ini kena gitu loh. Prok. Nah, diulang lagi. Nah, saat ini ya. Hidungnya. Oh, sampai ke sini nah, ya. Ya. Jangan masing-masing main. Tangan. Ya. Tangannya juga ini nah. Nah, ini tangan masuk ke sini. Ya. Putar ini. Sekali, ya.
Ambil lagi. Sud. Nah, ini putar. Nah. Ini juga sama. Set. Nah. So. Jadi putar ke nongala. Nah, jadi jangan sampai sini nih. Sunnahnya, ya. Memang dia sampai sini, tapi sampai sini sunnah. Jadi biar kita tidak was ya sampai sini ya. Nah, ambil wudhunya tuh. Ini wudhu blok. Paham kan? Siapa mana coba? Set. Coba praktek, bisa tak? Terus? Iya, kalau ada apa? Kalau ada jenggot kan? Bisa juga. Set. Nah, set. Nah, langsung ini. Ya. Set. Matanya, hidung, set. Ya, jadi itu. Jadi yang masing-masing, ini ke jenggotnya udah kena kayak matanya. Ini nih sebenarnya penting. Kita kalau sini taik mata atau di sini, itu namanya kena najis. Bawa najis. Ya. Ini juga benar. Jidat pucuk sini ya. Kuping itu ya. Nah, itu untuk mukanya baik kita juga tahu biar tahu kan lah, jangan makin plak. Tapi mudah-mudahan tahu ya. Ini kan kadang-kadang bluk bener tempel ke muka set. Sing penting basah. Iya, basah baik. Jangan ya. Nah, itu untuk ambil wudhunya ya. Apa lari ke wudhu kita belum ini. Ya. Atau lebih. Air yang sedikit itu bisa najis dengan sebab kejatuhan najis ya. Sebab air dikit nih. Masih apa? Berak oleh cicak. Masuk. Itu najis kalau airnya sedikit. Kalau udah 2 kula lebih. Ya, tinggal dibuang baik barangnya, ya. Yatahajjasu ila iza taghayyarat ta'muhu aw lanuhu aw rijhu. Jadi meskipun hal itu tidak berubah, air yang hanya itu tidak bisa najis kecuali apabila rasa, warna dan baunya berubah ya. Jadi kalau dia itu meskipun air itu tidak berubah nih, airnya banyak nih, tidak berubah tadi kan? Tidak berubah. Air yang banyak itu tidak bisa tidak najis. Kalau dia 2 kula lebih, kalau kecil tadi kan Nabi bilang, najis bisa ditampakin najis. Nah, air yang 2 kula lebih banyak ini, ya, tidak bisa najis kecuali apabila rasanya nih terjilat. Tuh, manis. Rasanya manis. Berarti itu tinjuk gula. Iya kan? Itu udah tidak boleh. Tapi airnya suci tak? Suci, tapi tidak menyucikan ya. Itu. Apabila rasa warnanya udah berapa? Warna jadi abang. Sirup dibuatnya. Ya. Buat uduk. Boleh tak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tapi suci. Sirup, tapi memang suci. Baca di minum ya. Rasa warnanya kan tadi abang gitu. Dan baunya itu, baunya sembak, bau pandan. Pakai minum berarti sirup ini. Jangan dibuat uduk, ya. Nggak boleh. Memang untuk minum boleh ya. Al-halsu isnain asrairu. Jadi pada hadas ada hadasnya juga, bahwanya hadas itu ada dua bagian, hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini sampaikan namanya hadas kecil dan hadas besar. Wa akbaru fa asrahu ma aujaba al wudu'a wal akbaru ma aujaba ghusla ya. Hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang mewajibkan kita mandi. Wudu. Hadas kecil.
Iya kecil. Hadas kecil mandi. Ya, hadas kecil. Apa hadas kecil contohnya? Hah? Kena Kencing. Kencing itu hadas kecil, maka kencing cebok. Jangan kencing dah cebok, kencing langsung lari weh. Itu hadis Rasulullah itu, kalau wong kencing tak cebok, ya. Tahu tak, sampai itu di kuburan itu kena siksa. Makanya Rasulullah SAW pada saat jalan itu gara-gara kencing tak cebok, ya, kencing tak cebok, maka wong itu kena siksa. Akhirnya oleh Rasulullah SAW didoakan. Rasulullah nyuruh sahabat ngambil 2 pelepah Kelapa. pisang mana pisang sana kelapa. kelapa besar ini kurma diambilnya kelapa kurma dicucuklah ke kuburan. Kata Rasulullah SAW, selagi pohon ini masih seger, maka doa wong ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kencing cebok, jangan kencing langsung lari, ya. Cak kucing lari. Nah, cak anjing lari, ya, cebok. Dia oleh karena ada baca cebok baik, kalau baca cebok mungkin cebok dia, ya. Makanya cebok, kencing cebok. Nah, hadas besar, ya, diwajibkan, dan hadas besar itu hadas yang mewajibkan mandi. Wajib. Mandi wajib. Apa mandi wajib tadi? Mandi besar. Berarti kalau kita bujang itu Mimpi basah. mimpi basah. Mimpi basah itu bukan kencing. Maksud mimpi basah, mimpi apa? Hah? Enak-enak. Mimpi wik-wik. Ya. Enak-enak. Jadi mimpi basah itu namanya yang mengeluarkan mani. Yang mengeluarkan mani itu berarti mandi Wajib. mandi wajib. Kalau wong 2 laki bini bersetubuh mandi Wajib. mandi wajib. Nah, cara mandi wajib macam mana? 3 kali setiap anggota tubuh. Cara mandi wajib? Iya, jadi cak nih mandi wajib. Kita niat, ya. Niat nih. Ya, kita wudhu dulu nih. Wudhu, ngadep kiblat, ya. Ngadep kiblat. Terus kita niat. Nawaitu ruslah bihadasi akbar fardu lillahi ta'ala, ya. Jadi kita niat mandi wajib. Pada saat kita mandi wajib, basahin seluruh tubuh nih, seluruh tubuh, ya. Seluruh tubuh. Itu lebih abdul lagi setiap kita mandi wajib nih, setiap kita mandi atau ada kata cebok, pakai cebok. Setiap cebok kita Baca niat. kita niatkan. Niat mandi setiap cebok, niat mandi wajib. Setiap itu mandi wajib. Itu lebih lebih bagus, lebih abdul. Jadi tidak cukup sekali mah, ya. Jadi terus dia mandi ini. Nah, cebok lagi. Jadi seluruh tubuh ini harus kena. Nah, kuping sini kena, kuping sini pun kena. Nah, di dalam ini burit di sini nih. Kenoin, basahin kalau. Dalam hidung. Ya. Kalau enggak ini juga kena, ya. Seluruhnya harus kena. Kalau betino, maaf ngomong ini kalau betino nih. Ya sini ya. Selepetan. Itu diangkat selempetan di sini ya. Ya. Enggak, ini hukum harus dijelaskan. Jadi jangan enggak, itu namanya wajib. Itu sempetan sini. Di sini ya kan ada sini. Ya. Lemak-lemak. Harus dijelaskan. Lipetan badan. Ya, harus dikena semua. Supaya tidak dimakan oleh bara api. Ini orang kadang-kadang enggak. Nah, kukunya panjang-panjang, nutup sini kuku. Ya. Kaget dimakan bara api ini, enggak pernah kena mandi wajib. Ya. Jadi kalau mandi wajib itu seluruhnya dikenakan. Seluruhnya dikenakan biar kena mandi wajib. Rambutnya dikit-dikit. Kalau dia kumisnya panjang gini-gini, ya. Jenggotnya diginikan kan, ya. Karena dia di dalam tubuh, ya. Di dalam anggota badan, ya. Itu mandi wajib harus kena. Kuku-kukunya selo-selo ini nih. Harus kena biar tidak dimakan baro api. Ini mandi asal ini baik.
Kecuali kalau kita mandi laut, cemplung kan lah. Nah, iya kan? Iya. Bener kan? Selepetan. Imam ngomong ini nah, ada burung kita nih bawahnya nih. Selangkah. Basahi, kalau ini ya selangkah ini harus ya supaya tidak dimakan Berarti. baro api itu. Ini masalah mandi wajib. Itu mandi wajib itu adalah hadas besar. Jadi kita ingat hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar kita mandi wajib, hadas kecil Wudu. kita Wudu. wudu. Nah ini syarat wudunya loh. Tapi kakek waktunya habis ya. Bisa. Jam berapa? Udah waktu isya ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan kita kakek lagi dan kita sambung ya. Ini yang penting dulu buat kita supaya kita memahami ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala lisoleh wa ila khadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa asyiril Fatiha ya farijal ham ya kashifar rab ya man li abdi yarfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da Allahum ya subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.